Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Kami puji, kami tinggikan namamu sebab kemurahan Tuhan selalu dinyatakan bagi kami. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau Bapa, sebab Engkau yang mengaruniakan segala terbaik kepada kami. Pagi hari ini kami akan mengawali hari yang baru dengan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 140 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Doa minta perlindungan terhadap orang-orang jahat. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati, dan setiap hari menghasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular, bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Selah. Pemazmur menyadari betapa lingkungan di mana dia ada adalah merupakan orang-orang yang selalu melakukan kejahatan. Karenanya dia tidak bisa membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mengembalikannya hak dan kewenangan serta kekuasaan itu untuk membalas adalah Tuhan sendiri. Karenanya satu hal yang dia lakukan adalah minta perlindungan dari Allah terhadap orang-orang yang jahat ini. Dia katakan dalam ayat 2, luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Dia minta kepada Tuhan agar Tuhan meluputkan dirinya dari manusia yang jahat. Kenapa? Karena kejahatan manusia waktu itu adalah menjadi alasan utama sehingga Daud tidak dapat hidup normal. Tidak dapat hidup sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Karena memang waktu itu Daud harus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain sehingga dia tidak dapat melangsungkan kehidupan seperti normalnya manusia yang lain. Dan mungkin masih ada banyak alasan. Tetapi satu permohonan yang tersampaikan adalah luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan. Satu prinsip yang perlu kita pahami mengerti dari ayat ini adalah biarlah Tuhan yang menyelesaikan bagiannya untuk kita terhadap orang-orang yang jahat di sekeliling kita. Yang bisa kita lakukan adalah bermohon kepada Tuhan agar Tuhan menjadi penjaga dan pelindung atas kehidupan kita. Terhadap orang-orang yang berlaku jahat, terhadap orang-orang yang berlaku kekerasan. Yang bisa kita lakukan adalah meminta perlindungan dan Tuhan agar meluputkan kita. Karenanya dalam ayat 3, mereka tidak hanya sekedar melakukan perbuatan kekerasan secara fisik, tetapi mereka merancang kejahatan dalam hati dan setiap hari menghasut-hasut perang. Orang-orang di sekitar yang disebut sebagai orang yang jahat itu, mereka merancang kejahatan di dalam hatinya. Setiap hari orang-orang jahat itu merancangkan kejahatan di dalam hatinya. Bagaimana orang lain bisa dikalahkan, bagaimana orang lain bisa diajak melakukan kejahatan. Itu adalah motif di balik apa yang tersembunyi dari hidup orang-orang yang jahat. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Perkataannya tajam. Perkataannya pedas. Perkataannya menyakitkan. Perkataannya membuat kita
kita merasa sedih, merasa terhina, kita dihinakan. Terhadap hal yang demikian, Tuhan tidak memberikan kewenangan kepada kita untuk melawan, tetapi untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Pelajaran yang berharga bagi kita yang hidup di dalam dunia sebagai pengikut Kristus, mari izinkan Tuhan yang dapat menyelesaikan segala sesuatu, meski kita diperhadapkan kepada kejahatan sekalipun. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.